Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Di sebuah desa, ada serbuk hitam dari rambut wanita mati. Siapapun yang menghirupnya akan jatuh cinta, kehilangan akal, lalu mati perlahan. Tapi malam itu, seluruh warga melihat sosok perempuan tanpa mata berdiri di pemakaman. Dan sejak saat itu, satu kalimat terlarang mulai terdengar. Aku melepaskan apa yang bukan milikku. Apa sebenarnya yang dikubur di bawah pohon tua itu? Malam turun perlahan seperti tirai hitam yang diseret oleh tangan tak terlihat. Angin desa berdesir membawa bau tanah basah dari pemakaman di ujung kampung. Lampu minyak di rumah Surya berkedip seolah ragu antara menyala atau menyerah pada gelap. Surya duduk termenung di kursi bambu. Di tangannya terdapat bungkusan kain hitam sebesar kepalan tangan. Isinya bukan emas, bukan pula uang. Di dalamnya tersimpan helaian rambut panjang yang diikat benang merah. Bulu perindu. Benda itu ia dapatkan dari seorang lelaki tua di pasar malam. Orang-orang menyebutnya Kiwadon, dukun yang tak pernah datang saat matahari muncul. Ia hanya hadir ketika bulan menghilang. Kalau kau ingin hatinya tunduk, pakailah ini. Tapi ingat, setiap cinta paksa punya bayaran. Ucap Kiwadon dengan suara seperti pasir digesek batu. Surya tak peduli peringatan itu. Yang ia tahu hanya satu, Laras harus menjadi miliknya. Sejak kecil, Laras bagaikan bunga di tengah ladang ilalang. Semua mata tertuju padanya. Senyumnya mampu membuat siang terasa lebih terang. Namun, bagi Surya, gadis itu seperti matahari yang terlalu tinggi untuk digapai. Ia sudah mencoba mendekat dengan cara biasa, memberi hadiah, mengantar pulang, bahkan mengungkapkan perasaan. Semua berakhir sama. Laras tersenyum sopan lalu menjauh perlahan seperti perahu yang terlepas dari dermaga. Penolakan itu menusuk harga dirinya. Hatinya seperti kaca jatuh ke lantai, retak tanpa bisa kembali utuh. Maka ketika Kiwadon menyebut tentang pelet bulu perindu, pikirannya langsung terkunci pada satu tujuan, memiliki Laras dengan cara apapun. Malam itu, Surya mengikuti petunjuk ritual. Ia harus berdiri di dekat makam perempuan yang mati karena cinta. Rambut itu harus ditiup dengan napas sendiri, lalu disimpan di saku pakaian saat tidur. Pemakaman desa sepi. Nisan-nisan berdiri seperti barisan gigi raksasa mengunyah sunyi. Di salah satu sudut terdapat makam tanpa nama, hanya tertulis, perempuan, wafat saat bulan gelap. Surya menelan ludah, lututnya gemetar, tetapi keinginannya lebih kuat dari rasa takut. Ia membuka bungkusan kain, rambut hitam itu terasa dingin, seperti baru diambil dari air sungai. Saat ditiup, angin mendadak berhenti, suara jangkrik lenyap, dunia seperti menahan napas. Sejak malam pertama, perubahan terjadi. Laras mulai sering datang ke rumahnya tanpa alasan jelas. Matanya kosong namun tatapannya selalu tertuju pada Surya. Ia duduk diam berjam-jam tanpa bicara, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Surya merasa menang, namun kebahagiaan itu seperti madu bercampur racun, manis di awal, pahit di akhir. Setiap malam, Laras bermimpi berada di kuburan. Ia bercerita tentang perempuan berambut panjang yang berdiri di samping nisan, memanggil namanya dengan suara serak seperti daun kering digesek angin. Ada yang minta aku pulang, kata Laras suatu sore dengan wajah pucat. Surya meretawa gugup. Ia mengira itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tetapi kejadian aneh terus muncul. Di rumah Surya terdengar suara langkah kaki saat tengah malam.
pintu dapur terbuka sendiri. Air sumur berubah keruh seperti dicampur tanah kuburan. Bau anyir menyusup ke kamar meski jendela tertutup rapat. Seperti bangkai yang disembunyikan di balik bunga. Suatu malam, Surya terbangun karena Laras berdiri di depan tempat tidurnya. Rambut gadis itu basah, meneteskan air ke lantai. "Kau memanggil aku dari tanah," bisik Laras. Surya ingin menjawab, tetapi lidahnya keluh. Ia melihat bayangan lain di belakang Laras, siluet perempuan dengan leher tertekuk dan mata hitam tanpa putih. Bayangan itu tersenyum. Keesokan harinya, Surya mendatangi Ki Wadon dengan wajah penuh panik. "Kenapa dia berubah seperti itu?" teriak Surya. Orang tua itu menghela napas panjang. "Kau tak mengikat hati Laras, kau mengikat sesuatu yang lain." Ia menjelaskan bahwa rambut itu bukan milik manusia hidup, melainkan milik gadis yang bunuh diri karena cintanya ditolak. Arwahnya mencari tubuh baru agar bisa merasakan dicintai kembali. "Sekarang dia menumpang di jiwa perempuan yang kau inginkan," ujar Ki Wadon. Surya merasa dunia runtuh. Apa yang ia kira cinta ternyata pintu bagi kematian. Sejak malam itu, Laras tak pernah pulang ke rumahnya. Warga menemukan ia duduk di makam tanpa nama, memeluk tanah seperti bayi mencari ibu. Surya berdiri jauh, tak berani mendekat. Ia sadar bahwa perasaannya telah berubah menjadi jerat, seperti jaring laba-laba yang awalnya tampak halus, namun akhirnya menjerat mangsanya sampai tak bisa bergerak. Dan dari balik kegelapan pemakaman itu, terdengar suara perempuan tertawa perlahan. Suara yang bukan berasal dari dunia manusia. Kabut pagi menyelimuti pemakaman seperti kain kafan raksasa. Burung gagak bertengger di pohon Kamboja, menetap Surya yang berdiri kaku di balik pagar bambu. Tanah masih basah oleh embun malam, seolah kuburan itu baru saja bernapas. Laras masih duduk di depan nisan tanpa nama. Tangannya menggenggam segenggam tanah, kukunya hitam oleh lumpur. Bibirnya bergerak pelan, bukan berbicara pada Surya, melainkan pada sesuatu yang hanya ia lihat sendiri. Surya melangkah mendekat. Setiap pijakan terasa berat, seperti kakinya ditarik akar-akar dari bawah bumi. "Laras, pulang," katanya lirih. Gadis itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti sumur tua yang kehabisan cahaya. Senyum tipis terukir, tetapi bukan senyum yang dulu ia kenal. Senyum itu dingin, seperti pantulan bulan di permukaan air keruh. "Aku sudah di rumah," jawab Laras. Kalimat itu menghantam dada Surya seperti batu besar. Rumah yang dimaksud bukanlah bangunan kayu di tepi sawah, melainkan tanah tempat mayat berbaring. Penduduk desa mulai berbisik. Mereka melihat Laras berkeliaran saat malam. Rambutnya terurai, pakaiannya selalu lembab, seolah baru keluar dari hujan. Anak-anak takut melewati jalan pemakaman. Ayam-ayam mati tanpa luka. Anjing melolong sebelum fajar. Keadaan berubah seperti musim yang datang terlalu cepat. Dari hangat menjadi dingin tanpa peringatan. Surya tak tahan. Ia kembali menemui Ki Wadon dengan membawa bulu perindu yang kini berubah kusam. "Ambil kembali ini, hentikan semua," pintanya dengan suara pecah. Orang tua itu menggeleng perlahan. Ikatan sudah kuat, seperti paku tertancap di kayu basah. Kalau dicabut, kayunya pecah. "Lalu bagaimana caranya?" tanya Surya. "Kau harus mengantar arwah itu ke tempat asalnya. Bukan dengan doa biasa. Kau harus menemui keluarganya." Surya terdiam. Keluarganya sudah mati. Ki Wadon menatap tajam. Bukan keluarga darah, orang yang dulu menolak cintanya. Surya tersentak. Ia mulai mengerti. Arwah itu bukan sekadar menumpang. Ia ingin membalas luka lama dengan cara baru. Malam berikutnya, hujan turun deras. Laras kembali ke rumah Surya. Ia duduk di ruang tengah tanpa menyalakan lampu. Gelap menelan ruangan seperti mulut raksasa. "Engkau membuatku hidup lagi," ucap Laras dengan suara berlapis,
seakan dua orang berbicara sekaligus. Surya merinding. "Aku hanya ingin kau mencintaiku." "Cinta?" Laras tertawa pendek. "Cinta itu seperti api, bisa menghangatkan, bisa membakar." Dari bayangan dinding muncul siluet perempuan lain. Rambut panjang menutupi wajah, lehernya miring, bajunya lusuh seperti kain kubur. "Aku menunggu terlalu lama," bisik sosok itu. Surya jatuh berlutut, napasnya tercekak, dunia terasa seperti diperas menjadi satu titik sempit. "Apa yang kau mau?" teriak Surya. "Tubuh," jawab makhluk itu, "agar aku bisa merasakan dicintai tanpa ditolak." Laras menjerit, tubuhnya gemetar seperti daun diterpa badai. Suaranya berubah menjadi ratapan. Tangannya mencengkram dada Surya. "Bantu aku," lirih Laras sebelum jatuh pingsan. Surya membawa Laras ke rumah Ki Wadon. Hujan mengiringi langkah mereka seperti genderang kematian. Orang tua itu membakar kemenyan. Asap putih membentuk lingkaran di udara. Waktu hampir habis. Jika fajar tiba, jiwa Laras akan digantikan sepenuhnya. "Lakukan apa saja," kata Surya. Ki Wadon mengeluarkan mangkuk berisi air hitam. "Kau harus meminum ini dan kembali ke makam tanpa nama. Panggil arwah itu dengan nama aslinya." "Jika gagal," tanya Surya, "kau yang akan menjadi gantinya." Surya menelan air itu. Rasanya pahit, seperti tanah bercampur darah. Ia berjalan ke makam seorang diri. Langit gelap tanpa bintang. Angin berputar di antara nisan. Saat ia menyebut nama perempuan itu, tanah di depan makam bergetar. Sosok berambut panjang muncul perlahan. Tubuhnya separuh transparan. Matanya menatap Surya dengan kebencian dan kerinduan bersamaan. "Kau yang buka pintu," katanya. "Aku menyesal. Ambil aku saja, jangan Laras." Makhluk itu tersenyum. Penyesalan datang setelah kehancuran. Tiba-tiba Laras muncul di belakang Surya. Matanya penuh air mata. "Jangan dengarkan dia." Dua dunia tertabrakan di satu tempat. Hidup dan mati saling menarik seperti dua kutub magnet. Tanah mulai retak. Angin berputar kencang. Bau busuk menyelimuti udara. Surya berdiri di antara Laras dan arwah itu, seperti dinding rapuh menahan banjir. Dan saat ayam jantan berkokok, cahaya tipis muncul di ufuk timur. Makhluk itu menjerit panjang. Tubuhnya perlahan menghilang, meninggalkan rambut hitam di tanah. Laras jatuh pingsan. Surya terduduk, tubuhnya lemas. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di kuburan itu, seperti bayangan yang tidak bisa kembali. Namun Ki Wadon tahu, ritual belum selesai. Karena setiap pelet selalu meninggalkan bekas. Dan bekas itu belum memperlihatkan akibat terbesarnya. Fajar muncul seperti luka tipis di kulit langit. Cahaya pucat menyentuh nisan dan tanah yang retak. Laras masih terbaring lemah. Napasnya teratur, namun wajahnya dingin seperti batu sungai. Surya menggendong tubuh gadis itu pulang. Setiap langkah terasa seperti memikul kesalahan sendiri. Jalan desa sunyi, rumah-rumah tertutup rapat, seolah semua orang sepakat menutup mata dari peristiwa malam tadi. Di dalam rumah, Laras terbangun menjelang siang. Matanya kembali jernih, tetapi sorotnya berbeda. Ia memandang Surya seperti melihat orang asing. "Aku bermimpi tenggelam," katanya pelan. "Ada tangan menarik kakiku ke bawah." Surya tak menjawab. Kata-kata tersangkut di tenggorokan seperti duri ikan. Sejak hari itu, Laras tidak lagi melihat bayangan aneh. Namun sesuatu tetap berubah. Ia sering terdiam, menatap dinding kosong, seakan mendengar suara yang tidak sampai ke telinga orang lain. Surya mengira semuanya selesai. Ia percaya malam itu telah memutus ikatan. Ia salah. 3 hari kemudian, Laras jatuh sakit. Tubuhnya panas seperti api disiram minyak. Dokter desa tak menemukan sebab. Tidak ada luka, tidak ada racun, hanya napas yang semakin lemah. "Dia kehilangan sebagian jiwanya," kata Ki Wadon saat dipanggil.
seperti kain yang sobek, bisa dijahit, tapi bekasnya tetap ada. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Surya. Orang tua itu menatapnya lama. Arbah itu belum benar-benar pergi. Ia hanya mundur, menunggu. Malam berikutnya, angin bertiup dari arah pemakaman membawa bau tanah busuk. Lampu rumah Surya padam sendiri. Dalam gelap, suara langkah terdengar di teras. Surya keluar membawa lampu minyak. Di depan pintu berdiri perempuan berambut panjang. Wajahnya setengah hancur, matanya hitam seperti lubang sumur. "Kau janji menyerahkan dirimu," ucap makhluk itu. Surya gemetar. "Aku sudah menolongmu pergi." "Tidak, kau hanya menunda lapar." Dari dalam rumah terdengar suara Laras memanggil. Sosok itu menoleh ke arah suara seperti serigala mencium darah. "Tubuh itu masih milikku," katanya. Surya berdiri di depan pintu, menutup jalan. "Ambil aku saja." Makhluk itu tertawa. "Kau tidak cukup berharga." Angin berputar kencang, tanah di halaman rumah merekah. Dari retakan itu muncul bayangan lain, wajah-wajah samar yang pernah mati karena cinta, seperti lukisan buruk dari dunia gelap. Ki Wadon datang dengan tongkat kayu tua. Ia menaburkan abu hitam ke tanah. "Ini akhir permainan. Jika tidak dihentikan, desa akan menjadi ladang arwah." Ritual terakhir harus dilakukan di makam tanpa nama saat bulan mencapai puncak. Laras harus ikut serta sebagai umpan, Surya sebagai pengganti. Jika berhasil, arwah itu lenyap. Jika gagal, 2 jiwa hilang, ujar Ki Wadon. Surya menatap Laras yang terbaring lemah. Pilihannya seperti 2 jurang, satu menuju kematian, satu menuju kehancuran batin. Malam tiba, bulan menggantung seperti mata besar mengawasi dunia. Mereka berdiri di depan makam tanpa nama. Angin berhenti, jangkrik membisu. Ki Wadon mulai membaca mantra. Tanah bergerak seperti kulit ular. Rambut hitam muncul dari liang, disusul sosok perempuan dengan wajah penuh luka. "Kau kembali," katanya pada Surya. "Aku datang untuk menutup pintu." Laras tiba-tiba melangkah maju. "Kau tidak bisa mengambil hidupku lagi." Makhluk itu tersenyum pahit. "Aku hanya ingin merasakan dicintai." Cinta bukan mencuri napas orang lain. Cinta adalah memberi, bukan mengikat. Kata-kata itu seperti air pada api. Sosok itu menjerit. Tubuhnya bergetar, berubah menjadi asap hitam. Ki Wadon memerintahkan Surya menaburkan rambut terakhir ke liang. Tanah runtuh menutup lubang itu perlahan, seperti mulut yang akhirnya diam. Angin kembali bergerak. Suara malam hidup lagi. Segalanya tampak normal. Laras jatuh duduk. Air mata mengalir tanpa suara. Surya memeluknya. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa hangat tanpa rasa takut. Namun ketika mereka pulang, Ki Wadon duduk sendirian di depan makam. Ia melihat bayangan Surya di tanah. Bayangan itu memiliki 2 kepala. Keesokan pagi, Laras bangun dengan senyum tenang, tetapi Surya tak pernah membuka mata. Ia ditemukan meninggal di kursi bambu, tanpa luka, tanpa darah, hanya ekspresi lega di wajahnya. Orang-orang berkata ia terkena serangan jantung. Ki Wadon tahu kebenarannya. Surya telah menjadi pengganti terakhir. Laras hidup normal setelah itu. Ia menikah dengan pria lain dan pindah dari desa. Namun setiap malam tertentu, ia bermimpi duduk di kursi bambu melihat Surya tersenyum dari balik kabut. Bulu perindu memang memanggil cinta, tetapi cinta yang dipaksa selalu meminta bayaran. Seperti bunga yang tumbuh di kuburan, indah dari jauh, beracun saat disentuh. Dan desa itu menyimpan satu rahasia. Di makam tanpa nama, kini tertulis 2 nama, Surya dan perempuan yang mati karena cinta. Hujan turun tipis saat jenazah Surya dimakamkan. Langit kelabu seperti kain basah yang digantung terlalu lama. Laras berdiri jauh dari kerumunan, matanya kosong, tubuhnya kaku seperti patung tanah liat yang lupa dibentuk ulang. Tak ada tangisan keras, hanya napas berat dan dada yang sesak. Kepergian Surya terasa seperti pintu ditutup perlahan, bukan dibanting, namun bunyinya tetap terdengar di hati. Setelah pemakaman, Laras meninggalkan desa. Ia pindah ke kota kecil di seberang bukit, berharap jarak bisa memutus ingatan. Seperti memindahkan luka dari satu tangan ke tangan lain
agar rasa sakit terasa berbeda. Awalnya hidup tampak normal. Ia bekerja di toko kain, berbicara dengan pelanggan, tertawa kecil saat senja. Namun setiap malam, mimpi buruk datang seperti tamu yang tidak pernah lupa alamat. Dalam tidurnya, Laras melihat Surya duduk di kursi bambu, memandangnya tanpa suara. Di belakang lelaki itu, berdiri perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Keduanya menatap Laras bersamaan, seperti dua bayangan menunggu matahari tenggelam. Suatu malam, Laras terbangun karena suara kursi diseret. Di sudut kamar, terlihat bayangan hitam menempel di dinding. Bayangan itu bergerak mengikuti langkahnya, seperti noda tinta hidup. Ia menyalakan lampu, ruangan kosong. Tetapi, bau tanah basah memenuhi udara. Hari demi hari, kejadian aneh semakin sering. Kaca jendela berembun dari dalam, rambut hitam ditemukan di bawah bantal. Cermin kamar mandi memantulkan wajah yang bukan miliknya selama beberapa detik sebelum kembali normal. Laras menyadari satu hal, ikatan belum benar-benar putus. Ritual di makam hanya menutup pintu, bukan mengunci rapat. Ia kembali ke desa untuk menemui Ki Wadon. Rumah tua itu tampak lebih rapuh, seperti tulang yang terlalu lama berdiri. "Aku masih diikuti," kata Laras. Orang tua itu menatapnya dengan mata redup. "Karena ada bagian Surya yang tertinggal bersamamu." "Apa maksudmu?" "Dia mati untuk menutup pintu, tapi cintanya tetap hidup. Dan cinta yang tercampur pehet menjadi bayangan." Ki Wadon menjelaskan bahwa Surya bukan sepenuhnya bebas. Jiwanya terikat di antara dunia, menjadi penjaga agar arwah perempuan itu tidak kembali. Namun bayangan Surya sendiri terus mencari Laras. "Jika kau tidak melepaskannya, kalian berdua akan saling menarik seperti dua batu tenggelam," ujar Ki Wadon. Cara terakhir hanya satu. Laras harus kembali ke makam tanpa nama dan mengucapkan perpisahan dengan hati yang ikhlas, bukan dengan rasa bersalah. Malam itu, Laras berjalan sendiri menuju pemakaman. Bulan bundar menggantung seperti mata raksasa. Angin berputar membawa suara daun kering. Di depan dua nisan, Laras berlutut. Tanah tampak lebih gelap dari sekitarnya. "Surya, aku tidak ingin kau terjebak di sini. Aku ingin hidup tanpa ketakutan." Kabut muncul di antara pepohonan. Dari dalamnya muncul sosok Surya, pucat, matanya sayu. "Kami hanya ingin memastikan kau aman," katanya. Di belakang lelaki itu berdiri perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Keduanya menatap Laras bersamaan, seperti dua bayangan menunggu matahari tenggelam. Suatu malam, Laras terbangun karena suara kursi diseret. Kata-kata itu seperti cahaya kecil di ruangan gelap. Sosok perempuan itu menjerit, tubuhnya mengecil, lalu berubah menjadi debu hitam. Surya tersenyum tipis. "Sekarang, aku bisa tidur." Tubuhnya perlahan menghilang seperti asap diterpa angin. Laras jatuh terduduk. Hatinya terasa kosong sekaligus ringan, seperti rumah yang lama dihuni tamu akhirnya sunyi. Namun sejak malam itu, satu hal berubah. Setiap bulan purnama, Laras melihat bayangan Surya berdiri di kejauhan, bukan untuk menakuti, melainkan mengingatkan. Ia sadar bahwa cinta yang dipaksakan meninggalkan jejak, seperti tapak kaki di tanah basah. Meski hujan turun, bekasnya masih terlihat samar. Tahun berlalu, desa kembali tenang. Pemakaman tak lagi berbau busuk. Anak-anak berani bermain dekat Kamboja. Anjing tidak mengaum tanpa sebab. Tetapi Ki Wadon menutup rumahnya dan pergi entah kemana. Orang-orang berkata tugasnya selesai. Yang lain yakin ia hanya menghindari bayangan Surya. Laras hidup sederhana. Ia menikah, punya anak, dan mencoba melupakan masa lalu. Namun di lemari tua, tersimpan sehelai rambut hitam yang tak pernah dibuang. Bulu perindu terakhir. Ia tidak berani menghancurkannya, karena benda itu bukan sekedar rambut, melainkan pengingat bahwa cinta tanpa izin menjadi rantai. Dan di malam tertentu, ketika angin membawa bau tanah, Laras masih mendengar suara langkah di teras. Bukan suara marah, bukan pula panggilan.
hanya langkah pelan, seperti seseorang yang datang untuk memastikan pintu benar-benar tertutup. Malam itu datang tanpa suara. Angin tidak bergerak. Daun Kamboja menggantung seperti berhenti bernapas. Laras terbangun dengan dada sesak, seolah ada tangan menekan jantungnya dari dalam mimpi. Ia melihat lemari tua di sudut kamar terbuka perlahan. Dari celah kayu yang lapuk, sehelai rambut hitam jatuh ke lantai. Rambut itu bergerak sendiri, melata seperti cacing mencari tanah basah. Bulu perindu terakhir. Laras gemetar. Selama bertahun-tahun, benda itu ia simpan sebagai kenangan pahit. Ia tak pernah menyentuhnya lagi. Ia pikir semuanya telah selesai. Namun malam ini, rumah terasa berbeda. Udara dingin seperti berasal dari liang kubur. Langkah terdengar dari luar kamar. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa kaki. "Surya," bisiknya. Bayangan muncul di balik pintu. Bukan Surya sepenuhnya. Wajah itu setengah terang, setengah gelap. Matanya kosong, tetapi tidak marah. "Aku tidak bisa pergi," katanya dengan suara tipis. Ada yang memanggil dari dalam benda itu. Dari dinding muncul bayangan perempuan berambut panjang. Tubuhnya hitam seperti jelaga. Tidak lagi berbentuk manusia, melainkan gumpalan luka dan rindu. "Janji belum lunas," ucap makhluk itu. Laras mundur. "Kau sudah pergi?" "Bukan pergi," jawabnya. "Hanya menunggu." Rumah bergetar, lampu pecah, bau tanah basah memenuhi ruangan. Anak Laras menangis di kamar sebelah. Suaminya terbangun, namun tak mampu melihat apa yang berdiri di depan Laras. Makhluk itu melangkah mendekat. "Aku ingin tubuhmu, seperti dulu aku menginginkan cinta." Surya berdiri di antara mereka. "Aku sudah menggantikanmu. Kau hanya menjadi pagar, bukan penutup gerbang." Laras sadar, selama bulu perindu masih ada, pintu tidak pernah benar-benar terkunci. Ia seperti menyimpan bara api di dalam rumah kayu. Ia berlari mengambil benda itu. Rambut hitam terasa dingin seperti besi lama. Tangannya gemetar, namun hatinya bulat. "Aku akan mengakhiri ini," katanya. Surya menatapnya. "Jika kau menghancurkannya, aku juga akan hilang." Laras menangis. "Aku tidak ingin kau terjebak selamanya." Makhluk perempuan tertawa. "Cinta selalu meminta korban." Laras berlari keluar rumah menuju pemakaman lama di ujung kota. Hujan turun tiba-tiba. Tanah berubah licin. Angin berputar seperti pusaran. Di depan makam tanpa nama, Laras berlutut. Rambut hitam itu berdenyut seperti memiliki nadi. Surya berdiri di sampingnya. Wajahnya semakin samar. "Kau tidak harus melakukannya," katanya. "Aku harus," jawab Laras, "agar semua selesai." Makhluk perempuan muncul di belakang nisan. Tubuhnya besar, seperti bayangan malam. Tangannya panjang, kukunya tajam. "Berikan padaku, atau aku ambil anakmu." Kata itu menusuk Laras lebih tajam dari pisau. Ia memeluk rambut hitam itu ke dada, lalu melemparkannya ke liang makam. Tanah bergetar, angin berhenti, langit seakan terbelah oleh suara jeritan panjang. Makhluk itu meronta, tubuhnya menyusut, berubah menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam tanah. Jeritannya seperti kaca pecah di dalam air. Surya menatap Laras untuk terakhir kali. "Terima kasih karena membebaskan." Tubuhnya menghilang perlahan, seperti kabut diterpa matahari. Laras jatuh terduduk. Hujan berhenti seketika. Pemakaman kembali sunyi. Keesokan pagi, nisan tanpa nama runtuh menjadi tanah rata. Tidak ada lagi dua nama. Tidak ada lagi tanda keberadaan mereka. Sejak malam itu, Laras tidak pernah melihat bayangan Surya lagi. Tidak ada suara langkah di teras. Tidak ada mimpi tentang perempuan berambut panjang. Namun satu hal tertinggal. Setiap kali Laras bercermin, selama beberapa detik, ia melihat wajahnya berubah pucat, seperti perempuan dari makam. Lalu kembali normal. Seperti luka yang sudah sembuh,
tetapi masih terasa saat cuaca dingin. Tahun-tahun berlalu, Laras menjadi tua, rambutnya memutih. Anak-anaknya tumbuh tanpa mengetahui kisah itu. Suatu sore sebelum matahari tenggelam, Laras duduk di kursi bambu. Angin membawa bau tanah basah dari kejauhan. Ia tersenyum kecil. Cinta tidak bisa dipaksa, bisiknya pada diri sendiri. Jika dipaksa, ia berubah menjadi rantai. Malam itu, Laras meninggal dalam tidur. Wajahnya tenang, tidak ada rasa takut. Orang-orang berkata ia pergi dengan damai. Namun penjaga makam melihat sesuatu aneh. Di atas tanah kuburnya, tumbuh bunga putih dengan akar mengarah ke makam tanpa nama di desa lama. Seperti dua cerita yang akhirnya bertemu kembali. Dan sejak hari itu, tak ada lagi pelet bulu perindu di wilayah tersebut. Karena desa belajar satu pelajaran. Cinta yang diambil dengan cara gelap tidak pernah membawa terang. Ia hanya memindahkan kematian dari satu hati ke hati yang lain. Seperti bayangan yang mengikuti cahaya dan baru lenyap ketika cahaya itu dipadamkan dengan ikhlas. Malam setelah pemakaman Laras, hujan turun tanpa petir. Angin berjalan pelan di antara nisan seperti tamu tak diundang. Penjaga makam bernama Wiryo duduk di pos kecil sambil menyalakan rokok linting. Ia merasa gelisah tanpa sebab, seperti ada mata tak terlihat menatap dari balik pepohonan Kamboja. Ketika jarum jam melewati tengah malam, Wiryo mendengar suara gesekan tanah. Bukan suara hewan, lebih mirip kuku menyeret batu. Ia berdiri dan mengangkat senter. Cahaya memotong kabut tipis, menyingkap makam Laras yang masih baru. Tanah di atasnya bergerak perlahan, seolah ada sesuatu bernapas dari bawah. Wiryo mundur, dadanya sesak seperti diikat tali basah. Dari tanah itu muncul bunga putih yang belum pernah ia lihat. Kelopaknya lebar, akarnya menyembul ke permukaan, menjalar menuju arah desa lama tempat makam tanpa nama pernah berada. Wiryo menelan ludah. Ia teringat cerita Ki Wadon tentang cinta yang menjadi jembatan bagi dunia lain. Keesokan hari, bunga itu dipetik warga karena dianggap aneh. Namun malam berikutnya, 3 bunga serupa tumbuh di sudut pemakaman. Baunya wangi bercampur amis, seperti minyak kasturi dicampur tanah kubur. Sejak saat itu, perubahan terjadi. Seorang pemuda bernama Rama sering datang ke pemakaman pada sore hari. Ia duduk di dekat bunga putih sambil memandang foto kekasihnya yang baru meninggal akibat kecelakaan. Wajah Rama kosong, matanya merah seperti arang yang belum padam. Ia membawa gunting kecil dan memotong kelopak bunga itu, lalu menyimpannya di saku. Malam pertama setelah itu, Rama bermimpi bertemu kekasihnya di tepi sungai. Gadis itu tersenyum dan memanggil namanya. Malam kedua, suara langkah terdengar di depan rumah Rama. Pintu bergetar, kaca berembun dari dalam. Seperti pintu yang diketuk oleh masa lalu. Rama merasa bahagia sekaligus takut. Ia mengira bunga putih itu hanya simbol rindu. Ia tidak tahu bahwa akar tanaman tersebut tumbuh dari sisa rambut bulu perindu yang terkubur bersama Laras. Benda itu memang dihancurkan, tetapi serpihannya menyatu dengan tanah, lalu berubah menjadi makhluk baru, bunga pengikat kenangan. Ki Wadon yang telah pergi jauh merasakan getaran aneh. Ia kembali ke desa dengan tubuh lebih rentah. Saat melihat bunga putih itu, wajahnya berubah pucat. "Ini bukan bunga," katanya. "Ini mulut yang tumbuh dari tanah." Warga tertawa. Mereka mengira Ki Wadon hanya takut pada bayangan sendiri. Namun malam itu, Rama ditemukan duduk di kuburan kekasihnya, tersenyum sambil memeluk udara kosong. Matanya hitam seluruhnya. Ia berkata, dia sudah pulang. Sejak kejadian itu, beberapa orang mulai datang ke pemakaman membawa foto orang tercinta. Mereka memetik bunga putih dan menyimpannya di rumah. Setiap orang merasakan mimpi yang sama, pertemuan dengan yang telah pergi. Desa berubah seperti pasar rindu, semua ingin menghidupkan kenangan. Ki Wadon berdiri di tengah lapangan dan berteriak, "Kalian sedang membuka pintu lagi." Namun tidak ada yang mau mendengar. Rindu lebih kuat daripada logika, seperti air laut yang terus mendorong perahu ke karang. Suatu malam, kabut turun tebal. Dari kabut itu muncul bayangan banyak orang berjalan bersama.
Mereka tidak bersuara, hanya menatap rumah-rumah dengan mata kosong. Wiryo melihat mereka dari pos jaga. Ia jatuh terduduk. Bayangan itu berhenti di depan setiap rumah yang menyimpan bunga putih. Pagi harinya, 5 orang ditemukan tak bernyawa di tempat tidur masing-masing. Wajah mereka tersenyum. Ki Wadon tahu jawabannya. Mereka menukar hidup dengan mimpi. Ia kembali ke pemakaman membawa minyak dan kain. Ia membakar seluruh bunga putih itu. Api menjalar seperti ular merah. Angin mengamuk. Tanah menjerit dengan suara panjang. Dari dalam api muncul sosok perempuan berambut panjang. Lalu wajah Surya, lalu bayangan Laras, lalu wajah-wajah lain yang pernah mati karena cinta. Semua menyatu menjadi satu bentuk besar. "Kenapa kau selalu menutup pintu kami?" teriak makhluk itu. Ki Wadon menjawab, "Karena dunia orang hidup bukan tempat penampungan rindu orang mati." Api semakin besar, bayangan itu menghilang satu persatu. Tanah kembali sunyi, pemakaman kembali kosong tanpa bunga putih. Tetapi Ki Wadon jatuh pingsan. Ia meninggal sebelum matahari terbit. Tubuhnya ditemukan di dekat abu hitam. Sejak malam itu, desa tidak lagi diganggu. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada suara langkah. Tetapi di ujung pemakaman, tumbuh satu bunga kecil, tersembunyi di balik batu nisan lama. Tidak wangi, tidak mencolok, hanya satu. Seperti sisa napas dari sesuatu yang belum sepenuhnya mai. Dan orang-orang tidak tahu bahwa pelet bulu perindu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti rupa. Dulu rambut, sekarang bunga, besok mungkin kenangan. Karena cinta yang dipaksakan tidak bisa dimusnahkan, ia hanya berpindah wadah. Seperti api yang berpindah dari kayu ke jerami, menunggu tangan manusia yang kembali bermain dengannya. Musim kemarau datang tanpa angin. Debu menempel di jalan desa seperti bedak kusam di wajah tua. Setelah kematian Ki Wadon, pemakaman kembali sepi. Tidak ada bunga putih, tidak ada kabut aneh. Orang-orang mengira semuanya selesai. Namun, sebuah rumah kayu di tepi sawah mulai mengalami kejadian ganjil. Rumah itu milik seorang janda muda bernama Sinta. Ia tinggal bersama anak perempuannya, Naya, yang baru berusia 17 tahun. Naya cantik, seperti bayangan Laras di masa lalu. Cermin kecil di kamarnya sering ia pakai untuk menata rambut sebelum pergi sekolah. Suatu sore, Naya menemukan kantong kain hitam di bawah ranjang ibunya. Di dalamnya ada serpihan kelopak bunga kering yang masih mengeluarkan aroma aneh, campuran wangi dan anyir. "Ibu, ini apa?" tanya Naya. Sinta terdiam. Wajahnya berubah pucat seperti kertas basah. "Buang saja, jangan disentuh." Namun, rasa ingin tahu lebih kuat dari peringatan. Malam itu Naya menyimpan serpihan bunga itu di bawah bantal. Ia ingin tahu mengapa ibunya begitu takut. Tidurnya tidak lama. Dalam mimpi, Naya berdiri di tepi pemakaman lama. Seorang perempuan berambut panjang mendekat sambil tersenyum. Di belakangnya, banyak bayangan berdiri seperti penonton tanpa wajah. "Kau mirip dia," bisik perempuan itu. "Mirip siapa?" tanya Naya. "Mirip yang dulu mencintai dengan cara salah." Naya terbangun dengan keringat dingin, rambutnya basah seperti baru dicuci air sumur. Di kamar tercium bau tanah lembab. Sejak malam itu, perubahan terjadi. Naya menjadi pendiam. Ia sering menatap kosong keluar jendela. Di sekolah, ia mendengar suara memanggil namanya dari arah lapangan kosong. Saat menoleh, tak ada siapapun. Sinta mulai curiga. Ia pernah melihat hal serupa bertahun-tahun lalu saat Laras masih hidup. Ia segera pergi ke rumah seorang dukun tua di desa sebelah bernama Mbah Tarmo, murid terakhir Ki Wadon. "Anakmu menyentuh sisa pelet," kata Mbah Tarmo setelah mendengar cerita. "Itu seperti menyentuh bara yang dikubur abu." "Apa yang akan terjadi padanya?" tanya Sinta dengan suara gemetar. "Roh yang lapar akan mencari tubuh baru, dan anakmu masih bersih." Malam berikutnya, Sinta mendapati Naya duduk di depan cermin sambil menyisir rambut perlahan. Mulut gadis itu bergerak seperti berbicara dengan seseorang. "Kau ingin aku menunggu?" bisik Naya.
Sinta berteriak memanggil namanya. Naya menoleh dengan mata hitam seluruhnya. Ia bilang, "Aku tidak akan sendiri lagi," ucapnya. Sinta menangis, ia memeluk anaknya, tetapi tubuh Naya terasa dingin seperti kain yang direndam air hujan. Mbah Tarmo datang membawa kendi berisi bunga 7 rupa. Ia menyiramkan air itu ke kepala Naya. Gadis itu menjerit seperti terbakar. Dari bayangan dinding muncul siluet perempuan berambut panjang. Wajahnya berubah-ubah, kadang laras, kadang Surya, kadang Rama, kadang sosok yang tidak dikenal. "Kami hanya ingin tinggal." Suara itu terdengar ramai, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. "Dunia ini bukan tempat kalian," jawab Mbah Tarmo. "Kalian hanya bayangan rindu." Ritual dilakukan di rumah Sinta. Lilin dinyalakan, pintu ditutup, jendela diselimuti kain putih. Bau kemenyan memenuhi ruangan seperti kabut di dalam gua. Naya terikat di kursi bambu, tubuhnya menggigil. Suara perempuan itu keluar dari mulutnya. "Aku pernah mati karena cinta. Aku tidak ingin mati lagi." Sinta berlutut. "Ambil aku saja, jangan anakku." Makhluk itu tertawa. Ibu selalu berkata begitu. Mbah Tarmo melempar serpihan bunga ke dalam api. Api berubah biru. Angin berputar di dalam ruangan membuat lilin padam satu persatu. Bayangan itu menjerit, tubuh Naya melengkung ke belakang seperti busur. "Aku belum selesai," teriak suara itu. Mbah Tarmo menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Selesai atau tidak, waktumu habis." Bayangan menghilang perlahan, seperti asap disedot lubang kecil. Naya jatuh pingsan. Pagi datang dengan cahaya lembut. Rumah terasa hangat, tidak ada bau tanah, tidak ada suara aneh. Naya terbangun dengan ingatan kabur tentang mimpi buruk. Namun Mbah Tarmo berkata pada Sinta, "Ini bukan akhir. Selama ada orang yang ingin mencuri cinta, sisa-sisa itu akan tumbuh lagi." Sinta membakar semua serpihan bunga dan menguburnya jauh di hutan. Desa kembali tenang. Tetapi di cermin kamar Naya, sesekali muncul bayangan perempuan berambut panjang selama satu tarikan nafas, lalu lenyap, seperti bekas luka di kaca. Dan Naya sering bermimpi tentang seorang perempuan yang berjalan sendirian di pemakaman sambil membawa bunga putih. Ia belum tahu arti mimpi itu, karena cerita bulu perindu tidak diwariskan lewat rambut atau bunga saja. Ia diwariskan lewat rasa takut dan keinginan manusia untuk memiliki hati orang lain tanpa izin. Seperti api kecil yang disimpan dalam kotak kayu, menunggu waktu untuk membakar kembali dunia yang lupa. Desa Nglorok terletak di balik Bukit Kapur, jauh dari tempat Laras pernah tinggal. Orang-orang mengenalnya sebagai desa sunyi, tempat angin selalu membawa bau daun kering. Tidak ada yang tahu bahwa tanah di sana kelak akan menumbuhkan cerita serupa dengan desa asal bulu perindu. Seorang pedagang keliling bernama Jaka singgah di pasar kecil Nglorok. Ia membawa kain, gelang, dan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu tidak dijual, ia hanya disimpan di bawah meja, seperti menyembunyikan rahasia di antara barang dagangan. Di dalam kotak terdapat serbuk hitam bercampur kelopak bunga kering. Itulah sisa abu dari serpihan bulu perindu yang pernah dibakar Mbah Tarmo. Jaka menemukannya di hutan saat mencari kayu bakar. Ia tidak tahu apa isinya. Yang ia rasakan hanya kehangatan aneh, seperti bara api yang masih hidup di dalam debu. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Arman. Ia jatuh cinta pada seorang gadis penjual sayur bernama Rini. Namun Rini telah bertunangan dengan pria lain. Hati Arman seperti kendi retak yang diisi air, penuh tetapi selalu bocor. Saat melihat kotak kayu Jaka, Arman merasa tertarik tanpa alasan. Tangannya gemetar ketika membukanya. "Apa ini?" tanya Arman. "Entahlah," jawab Jaka. "Aku menemukannya di hutan. Bau tanahnya aneh." Arman mengambil sedikit serbuk itu. Tanpa sadar, ia menyimpannya dalam saku. Malam pertama setelah itu, Arman bermimpi berjalan di ladang penuh bunga putih. Di tengah ladang berdiri seorang perempuan berambut panjang, wajahnya samar. "Kau ingin dicintai?"
tanya sosok itu. Arman mengangguk. Bayarnya hanya satu, kesetiaanmu pada kegelapan. Saat bangun, Arman mendapati tangannya memegang serbuk hitam itu erat-erat. Sejak hari itu, Rini mulai bersikap aneh. Ia sering datang ke rumah Arman tanpa alasan. Ia duduk diam, menatap wajah pemuda itu seperti orang kehausan melihat air. Namun setiap malam, Rini menangis tanpa suara. Ibunya mendengar langkah kaki di halaman, seperti orang berjalan tanpa alas. Penduduk Nglorok mulai resah. Ayam mati mendadak, sumur berbau anyir, anak-anak bermimpi tentang perempuan membawa bunga putih. Seperti cerita lama yang diulang di halaman baru. Arman bahagia sekaligus takut. Ia sadar ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak ingin kehilangan Rini. Ia menyimpan serbuk itu di bawah tempat tidur, seperti menyimpan ular dalam karung. Suatu malam, Rini berdiri di depan rumah Arman saat hujan turun. Rambutnya basah, wajahnya pucat. "Aku tidak bisa tidur," katanya. "Ada yang memanggilku dari tanah." Arman memeluknya. Tubuh gadis itu dingin seperti batu sungai. Dari balik hujan, muncul bayangan perempuan berambut panjang. Bayangan itu tersenyum pada Arman. "Kau membuka pintu baru," ucapnya. "Sekarang giliran desa ini." Arman terjatuh. "Aku hanya ingin dicintai." "Semua yang membuka pintu berkata begitu," jawab makhluk itu. Keesokan hari, Rini pingsan di pasar. Tubuhnya panas tinggi. Tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan keadaannya. Orang tua desa memanggil seorang tokoh agama bernama Pak Dharma. Ia datang membawa kitab dan air doa. Saat memasuki rumah Rini, udara berubah berat, seperti ruangan penuh asap. Pak Dharma melihat serbuk hitam di rumah Arman. Wajahnya langsung tegang. Itu bukan tanah biasa, itu sisa janji lama. Ritual dilakukan di lapangan desa. Serbuk hitam itu diletakkan di tengah lingkaran api kecil. Angin berputar, langit mendung meski tidak hujan. Dari asap muncul bayangan perempuan yang sama, tetapi kini tubuhnya lebih besar. Di belakangnya berdiri bayangan Laras, Surya, Rama, dan Naya, seperti rangkaian wajah dari masa lalu. Kami hanya pindah tempat, karena manusia selalu menyediakan pintu. Pak Dharma membaca doa keras-keras. Api menyala lebih tinggi. Bayangan itu menjerit, namun sebelum lenyap, ia berbisik pada Arman. Kutukan tidak mati. Ia belajar berjalan. Api padam, lapangan kembali sunyi. Rini tersadar keesokan pagi tanpa ingatan tentang malam itu. Arman menangis dan bersumpah tidak akan menyentuh benda aneh lagi. Desa Nglorok kembali tenang. Namun jauh di luar desa, Jaka melanjutkan perjalanan membawa kotak kayu kosong. Ia tidak tahu bahwa sedikit serbuk masih menempel di sudut kotak, seperti binih yang tersisa di ujung karung. Dan di desa lain, seorang gadis akan menemukan bau tanah yang sama. Ia akan mendengar suara yang sama. Ia akan menginginkan cinta dengan cara yang sama. Karena bulu perindu bukan sekedar rambut atau bunga, ia adalah keinginan manusia yang berubah menjadi jalan bagi sesuatu yang tidak bisa mati. Seperti air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir, kutukan itu terus berjalan mengikuti rasa rindu. Dan setiap tempat yang dilaluinya akan menulis kisah baru tentang cinta yang salah arah. Angin pagi di desa Nglorok berembus seperti napas orang tua yang kelelahan. Setelah kejadian di lapangan, warga hidup dengan rasa was-was. Mereka takut pada benda kecil yang tak terlihat, seperti takut pada api yang tersisa di dalam abu. Pak Dharma tidak langsung pergi. Ia merasa masih ada sesuatu yang belum selesai. Baginya, kutukan itu bukan makhluk, melainkan kebiasaan manusia yang terus mengundang kegelapan. Akar masalahnya bukan serbuk, katanya pada kepala desa. Akar masalahnya keinginan memaksa. Ia meminta seluruh warga berkumpul di pemakaman tua yang terletak di antara desa Nglorok dan desa asal Laras. Tempat itu menjadi pertemuan semua cerita, seperti sungai kecil yang menerima air dari banyak mata air. Malam itu, bulan menggantung rendah, tampak seperti mangkuk perak yang pecah.
Penduduk membawa lampu minyak, tidak ada yang bicara keras. Suasana terasa seperti menghadiri pengadilan yang tidak memiliki hakim. Pak Dharma berdiri di tengah tanah lapang. Di depannya terdapat lubang kecil yang digali bersama. Di dalam lubang itu diletakkan kotak kayu, sisa serbuk hitam, kelopak bunga kering, dan kain hitam peninggalan bulu perindu. "Kita tidak melawan makhluk," ucap Pak Dharma. "Kita mengubur kesalahan." Angin mendadak berhenti. Udara menjadi berat. Dari pinggir pemakaman muncul kabut tipis yang bergerak perlahan seperti barisan semut putih. Dari kabut itu, tampak sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya berubah-ubah, kadang laras, kadang perempuan pertama yang mati karena cinta, kadang wajah tanpa mata. "Kalian tidak bisa mengakhiri kami." Suara itu terdengar seperti banyak mulut berbicara sekaligus. "Kami lahir dari rindu." Pak Dharma melangkah maju. Rindu bukan alasan merampas hidup. Sosok itu tertawa. Manusia selalu berkata begitu, lalu mengulangi kesalahan. Dari balik kabut muncul bayangan Surya, Rama, Naya, dan wajah-wajah lain yang pernah terseret. Mereka berdiri seperti pantulan di air keruh. Pak Dharma menancapkan tongkat kayu ke tanah. "Jika kalian lahir dari rindu, maka kalian akan kembali ke tempat rindu itu berasal." Ia memerintahkan warga mengucapkan satu kalimat bersama. "Aku melepaskan apa yang bukan milikku." Kalimat itu diucapkan pelan, tetapi bergema seperti bunyi lonceng di ruang kosong. Sosok perempuan itu menjerit, tubuhnya pecah menjadi serpihan asap. Bayangan-bayangan lain mulai memudar, seperti lukisan yang terkena hujan. Namun sebelum menghilang, sosok itu berkata, "Kutukan tidak mati, ia hanya menunggu manusia lupa." Pak Dharma menjawab, "Maka tugas kami adalah mengingat." Ia menyalakan api kecil di dalam lubang. Api itu tidak besar, tetapi cahayanya bersih, seperti matahari mini yang lahir dari tanah. Kotak kayu dan sisa serbuk perlahan terbakar. Tidak ada bau busuk, tidak ada jeritan, hanya bunyi kayu patah dan suara angin kembali bergerak. Saat api padam, lubang itu ditutup tanah. Pak Dharma menanam pohon kecil di atasnya. "Bukan bunga," katanya, "pohon, agar akarnya mengikat tanah, bukan kenangan." Sejak malam itu tidak ada lagi mimpi tentang perempuan berambut panjang, tidak ada suara langkah di teras, tidak ada bau tanah basah di kamar tidur. Desa Nglorok kembali hidup seperti biasa. Anak-anak bermain di sungai, ayam berkokok tanpa rasa takut, sumur tidak lagi berbau anyir. Pak Dharma pergi tanpa pesan. Ia hanya meninggalkan tulisan di balai desa. "Jangan mencari cinta dengan jalan gelap, karena gelap selalu membawa teman." Tahun demi tahun berlalu, pohon kecil di pemakaman tumbuh besar, daunnya rindang, orang-orang duduk di bawahnya saat siang panas. Tak ada yang tahu bahwa di bawah akar pohon itu pernah terkubur sisa bulu perindu terakhir. Namun alam menyimpannya dengan cara berbeda, tidak sebagai kutukan, melainkan sebagai pelajaran. Suatu hari, seorang remaja bertanya pada kakeknya, "Apa benar dulu ada makhluk di desa ini?" Kakek itu tersenyum. "Yang ada hanya manusia yang ingin memiliki hati orang lain tanpa izin." "Apakah makhluk itu bisa kembali?" "Bisa," jawab kakek, "jika manusia lupa." "Lalu bagaimana agar tidak lupa?" "Dengan cerita," jawab kakek. "Cerita adalah pagar." Maka kisah Laras, Surya, bunga putih dan serbuk hitam terus diceritakan dari mulut ke mulut, tidak untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa cinta seperti air. Jika diarahkan dengan benar, ia menghidupi sawah. Jika dipaksa lewat jalan sempit, ia berubah banjir yang merusak rumah. Dan pada suatu malam, ketika bulan bersinar penuh, bayangan perempuan berambut panjang terlihat berdiri di bawah pohon itu selama satu tarikan nafas, lalu menghilang. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sisa cerita yang telah selesai. Sejak saat itu, tidak ada lagi pelet bulu perindu di wilayah tersebut. Yang tersisa hanya satu pesan:
Cinta tidak bisa dipanggil dengan rambut, bunga, atau janji gelap. Cinta datang dengan izin, pergi dengan keikhlasan, dan tinggal karena pilihan. Seperti matahari yang tidak bisa dipaksa terbit, dan bayangan yang hilang ketika cahaya cukup terang. Tapi kisah ini belum benar-benar selesai. Karena menurut warga, setiap bulan purnama, bayangan perempuan itu masih muncul selama 1 tarikan napas. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan manusia agar tidak memaksa cinta dengan cara gelap.